Kenali tanda tangkitai pada bayi beserta cara menanganinya. Bunda, bila si kecil terlihat rewel atau kesulitan saat menyusu, itu bisa menjadi pertanda bahwa ia memiliki gangguan pada lidah yang disebut tangkitai. Kondisi ini perlu ditangani jika sudah menyebabkan si kecil mengalami gangguan pertumbuhan akibat kesulitan menyusu. Tangkitai atau ankylosing merupakan kelainan bawaan lahir pada lidah akibat terlalu pendeknya frenulum, yaitu jaringan penghubung antara lidah dan dasar mulut. Bayi yang memiliki tangkitai tidak selalu mengalami gejala. Apabila tidak bergejala atau tidak menimbulkan masalah pada bayi, kondisi ini biasanya tidak perlu dikhawatirkan ya Bunda. Nah, tangkitai sendiri umumnya baru menimbulkan masalah apabila sudah menyebabkan bayi tidak leluasa menggerakkan lidahnya, sehingga mengalami kekurangan ASI. Nah, karena kekurangan ASI, karena kesulitan dalam menyusu, kondisi ini bisa terdeteksi melalui pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir oleh dokter anak. Nah, bayi dengan tangkitai dapat menunjukkan beberapa gejala seperti berikut ini ya Bunda. Yang pertama, yaitu dia itu sulit mengangkat atau menggerakkan lidahnya. Hal ini dapat membuat lidah bayi tidak melekat dengan benar pada puting saat menyusu. Bayi butuh waktu lama untuk menyusu, tapi terlihat tetap hafal dan rewel meski baru saja menyusu. Bayi mengeluarkan suara mengecap yang menyerupai suara setiap kali menyusu. Lidah bayi tampak memiliki lekukan di ujungnya sehingga lidahnya terlihat seperti bentuk hati. Kadang tangkitai juga menimbulkan dampak pada ibu menyusui ya. Ketidakmampuan bayi dalam menyusu dengan benar kerap menyebabkan puting ibu lecet atau terasa sakit ketika menyusui bayi. Nah, Bunda pasti pernah merasakan ya, apalagi untuk Bunda yang habis melahirkan. Berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan ukuran frenulum dan tingkat keparahannya, tangkitai terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe ke-1. Biasanya pada tangkitai tipe ke-1 ini frenulum tipis dan elastis, serta menempel dari ujung lidah hingga ke tepian puncak gusi. Sedangkan pada tipe 2, tangkitai tipe 2 ini biasanya frenulum masih elastis, namun sudah lebih tebal dibandingkan tangkitai tipe 1. Frenulum menempel 2-4 mm di belakang ujung lidah hingga ke dekat tepian puncak gusi. Nah, tipe ketiga, pada tangkitai tipe ketiga, frenulum tebal dan kaku, serta menempel dari bagian tengah lidah hingga ke dasar mulut. Tipe keempat, pada tangkitai tipe keempat itu biasanya frenulum terletak di belakang, dekat pangkal lidah, sehingga tidak terlihat dengan jelas. Tangkitai tipe biasa ini biasanya baru dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter, yaitu saat dokter meraba bagian frenulum. Nah, jika Bunda menyadari bahwa si kecil memiliki tanda-tanda bayi tangkitai yang telah dijelaskan di atas, segeralah periksakan ia ke dokter, terlebih jika kondisinya tersebut telah membuatnya enggan makan atau minum susu. Nah, sedangkan cara menangani tangkitai sendiri itu tergantung disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisinya. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah atau penanganan untuk bayi yang mengalami tangkitai. Pertama adalah observasi. Jika tangkitai masih tergolong ringan dan tidak menimbulkan gangguan menyusu, dokter biasanya hanya akan memantau dulu perkembangan kondisinya untuk melihat apakah gerakan lidah membaik atau tidak. Biasanya, tangkitai yang ringan akan hilang dengan sendirinya ketika bayi berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Nah, kemudian ada juga operasi frenotomi. Langkah operasi frenotomi diperlukan untuk mengatasi tangkitai yang parah hingga membuat bayi sulit menyusu atau menggerakkan lidahnya. Hal ini disebabkan karena tangkitai yang parah umumnya tidak bisa membaik dengan sendirinya dan berpotensi membuat bayi mengalami gangguan pertumbuhan akibat kesulitan menyusui itu tadi. Selain itu, frenotomi juga bisa dilakukan jika tangkitai pada bayi membuat ibunya merasa kesakitan ketika menyusui. Nah, prosedur frenotomi sendiri dilakukan dengan memotong frenulum bayi menggunakan gunting steril pisau bedah atau laser. Frenotomi pada bayi umumnya tidak membutuhkan pembiusan karena tidak menimbulkan rasa sakit. Meski cukup aman, prosedur frenotomi tetap berisiko menimbulkan komplikasi berupa perdarahan ringan, luka pada kelenjar ludah, hingga infeksi. Namun Bunda tidak perlu khawatir karena komplikasi ini jarang terjadi dan biasanya hanya bersifat ringan. Nah, dengan mengetahui apa saja tanda bayi mengalami tangkitai, diharapkan Bunda dapat mewaspadai kondisi ini pada si kecil. Meskipun tidak semua tangkitai membutuhkan penanganan, Bunda tetap perlu memeriksakan si kecil ke dokter jika ia menunjukkan tanda bayi tangkitai. Nah, jika tidak ditangani dengan benar, tangkitai yang parah bukan hanya dapat menyebabkan bayi sulit menyusu, tapi juga bisa mengganggu kesehatan mulut bayi, serta menyebabkannya sulit untuk makan dan berbicara pada kemudian hari. Wah, serius juga ya. Nah, itu tadi tanda-tanda tangkitai pada bayi. Nah, kemudian bagi bundanya sendiri, bagaimana apabila bayi Bunda mengalami tangkitai sehingga Bunda itu mengalami kesakitan pada saat menyusu? Biasanya puting itu kan menjadi lecet ya. Nah, beberapa tips yang bisa Bunda lakukan yaitu pertama, Bunda bisa mengoleskan nipple cream, banyak tersedia di marketplace ya. Lagi sekarang nipple cream itu kan banyak yang aman sehingga yang mudah tertelan. Tapi Bunda bisa memilih nipple cream yang biasa aja, tapi tetap jangan lupa ya, setelah diberikan nipple cream, kemudian kan ditunggu beberapa saat sebelum menyusui. Nah, ketika waktu menyusui, itu sebaiknya puting dibersihkan menggunakan air hangat dulu ya Bunda sebelum disusukan ke bayi. Nah, kegunaan dari dan makan dari nipple cream sendiri ini itu bisa melemaskan puting Bunda sehingga pada saat disapu oleh bayi, Bunda tidak merasa terlalu sakit.
Nah, semoga tipsnya bermanfaat ya Bunda.